Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, lagi sekali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pembacaannya kita akan ambil dari Zakaria 6 ayat 12. Zakaria 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, seorang pemuda membeli sebuah rumah di sebuah komplek di daerah Tangerang, Banten. Setelah memesan lokasi rumah yang diminatinya, ia harus menunggu 2 bulan lagi baru dia bisa melihat rumahnya berdiri. Setelah 2 bulan, bangunan itu berdiri karena sekelilingnya belum ada rumah tinggal yang lain. Dia bisa melihat sekeliling rumah tersebut. Ia begitu senang melihat rumah barunya. Sambil melihat-lihat ke dalam rumah tersebut, karena tidak ada perabotan di dalamnya, maka ia bersandar pada dinding. Ketika ia bersandar di dinding tersebut, ia sangat kaget karena dindingnya yang menjadi sandarannya tiba-tiba bergerak. Seolah-olah bisa didorong. Kaget sekali, ada hal ganjil seperti itu. Siang itu ia mulai ragu dengan rumah yang akan ditempatinya. Ia berkeliling rumah itu, kemudian mulai mencungkil-cungkil pondasi rumah itu, dan ternyata dia kaget sekali karena pondasinya hanya merupakan tumpukan batu kali dan tidak ada semen yang merekatkannya. Pondasi itu hanya memiliki tinggi 20 cm saja, jauh dari pondasi yang seharusnya atau umumnya dibuat. Pondasi yang dimiliki rumah itu kurang kuat sehingga membuat rumah itu gampang goyah. Ini sangat berbahaya. Rumah tersebut mudah sekali runtuh dan membahayakan penghuni di dalamnya. Bapak Ibu terkasih, nubuatan yang diterima Zakaria diterimanya dari Allah. Allah semesta alam, Allah sang pencipta segala sesuatu, Allah yang maha besar dan maha dahsyat. Dan kata tunas di dalamnya dimaksudkan akan hadirnya Mesias, yang pada saat itu nubuatan tersebut sangat termasyhur bahwa akan hadirnya seorang Mesias sebagai imam, raja bagi umatnya yang akan membebaskan umatnya. Ia tumbuh di tempatnya, yaitu Yerusalem, kota Daud, tempat ditentukan kelahirannya. Sekalipun Yerusalem adalah tempat yang sulit, tetapi justru dari tempat itu akan muncul Mesias. Bait Allah, kata tersebut sedang memperlihatkan bagaimana nubuatan itu bukan sekedar dorongan bagi umat untuk melanjutkan pembangunan bait Allah, tapi mengingatkan kembali kepada umat bahwa akan muncul Mesias yang akan menjadi dasar bagi berdirinya gereja atau bait Allah yang sesungguhnya. Kristus menjadi dasar dan patokan di mana bangunan tersebut berdiri. Sebuah rumah akan nampak bentuknya karena ada pondasinya. Tanpa mengikuti pondasi yang ada, maka sebuah rumah akan kacau balau dan tidak akan kuat. Kristus adalah dasar yang kokoh karena Dia adalah Tuhan. Dari teks ini kita diingatkan kembali bahwa Kristus adalah dasar. Kristus adalah patokan bagi kita. Kita hidup seperti yang Allah mau. Hidup seperti Kristus yang merupakan pondasi atau dasar kita hidup menjadi serupa Kristus. Maka hidup kita menjadi kuat karena dasar kita sangat kokoh dan kuat. Hidup kekristenan kita bukan tanpa terpaan masalah dan bukan tanpa persoalan hidup yang melanda, bukan tanpa air mata, bukan tanpa peluh kelelahan hidup yang harus kita tanggung dan kita hadapi.
Bahkan pemazmur katakan, sekalipun harus melalui lembah kekelaman sekalipun, tidak takut bahaya. Karena kita sadar, kita memiliki dasar yang teguh dan kuat, yang akan menopang kita menghadapi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang harus kita hadapi. Jadi kalau kita kuat saat ini, bukan karena kita mampu dan bisa, tetapi Allah yang menjadi fondasi bagi kita, yang membuat kita tetap berdiri kokoh. Kita tetap berdiri kuat di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda hingga hari ini. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita. Haleluya.